Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita sekarang ada di dalam acara SOS. Sebelum kita belajar akan firman Tuhan, mari saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan dan pemeliharaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Saat ini kami mau belajar akan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus bekerja sehingga kami mengerti dan memahami akan firman Tuhan hari ini, dan kami boleh menang dalam segala kehidupan hari lepas hari. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu, saya akan membahas hari ini tentang bagaimana cara untuk menang dalam menghadapi kesulitan. Setiap manusia selama masih hidup, saya dan saudara pasti menemui bahkan mengalami kesulitan-kesulitan dalam kehidupan saya. Kesulitan itu tidak memandang kalangan, baik kalangan atas, kalangan tengah, kalangan bawah. Semua kalangan akan mengalami kesulitan. Bahkan kesulitan juga melanda setiap kalangan usia, baik lansia, baik dewasa, bahkan anak-anak. Tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Maka dari itu hari ini saya akan membahas, ayo belajar bagaimana sih cara untuk menang dalam menghadapi kesulitan. Ada 3 hal yang saya bahas. Yang pertama, cara untuk menang dalam menghadapi kesulitan. Kita buka di Mazmur 37 ayat 1. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Ternyata poin yang pertama untuk kita menang menghadapi kesulitan itu jangan marah. Karena kesulitan yang kita alami itu bisa didatangkan dari orang yang berbuat jahat kepada kita, orang yang iri kepada kita, orang yang curang kepada kita, orang yang menipu kita, orang yang mengambil bagian kita. Itu bisa membuat kesulitan, mengakibatkan kesulitan buat saya. Mungkin Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan pernah mengalami hal-hal peristiwa seperti ini. Bagaimana supaya kita keluar dari bisa menang dalam kesulitan itu? Mazmur mengatakan dalam 37, jangan marah. Bagaimana Bapak Ibu? Bagaimana Bu kalau saya mengalami peristiwa dicurangi orang, usaha saya ditipu orang terdekat saya memfitnah saya? Bagaimana? Yuk kita belajar dalam Mazmur 37 ayat 2. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi Bapak Ibu harus mempunyai prinsip dan memegang firman Tuhan bahwa orang yang berbuat jahat kepada saya, kepada saudara, orang yang iri hati, berbuat curang, menipu Bapak Ibu, memfitnah Bapak Ibu, Mazmur 37 ayat 2 sudah mengatakan, mengingatkan kita bahwa mereka, orang-orang jahat itu segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi kalau kita bisa melepaskan pengampunan, kita bisa menang mengatasi kesulitan, kita harus punya pikiran, mereka itu nanti lisut sendiri, mereka itu layu sendiri, nggak usah kita balas-balas, mereka akan layu sendiri, gugur sendiri. Kita baca lagi di ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Firman Tuhan dalam Mazmur mengatakan, ketika kita dicurangi orang, ada orang berbuat jahat, kita punya konsep di ayat 2 tadi, mereka akan layu sendiri, mereka akan gugur sendiri. Karena apa? Karena kita percaya kepada Tuhan, kita disuruh melakukan tetap yang baik, kita disuruh bergembira. Ketika kita dicurangi orang, mungkin Bapak Ibu yang punya usaha dimakan uangnya, ditipu, tapi firman Tuhan dibilang, "Hai, kau harus bergembira karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hati." Bapak Ibu Saudara, ayo kalau kita ingin menang mengatasi kesulitan dalam kesulitan yang saya dan saudara alami hari-hari ini, mungkin kita harus jangan marah. Jangan marah kepada orang yang berbuat jahat. Jangan marah atas situasi dan keadaan. Terlebih jangan marah kepada Tuhan. Mungkin Bapak Ibu mengalami kesulitan dan
belum ada solusinya, jangan pernah marah kepada Tuhan. Jangan kecewa pada Tuhan. Karena Tuhan Yesus sendiri yang akan memberikan apa yang saya dan saudara inginkan. Dan tetap lakukan yang terbaik. Yang poin kedua, kalau kita tadi belajar tentang poin pertama, jangan marah. Yang kedua, ketika kita mengalami kesulitan, ayo berseru kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk berseru kepada Tuhan. Mazmur 34 ayat 18. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar. Firman Tuhan dalam Mazmur mengatakan ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mungkin sudah berdoa, bertalu-talu, berpuasa, firman Tuhan dalam Mazmur mengatakan jangan berhenti berseru. Orang-orang benar itu berseru-seru maka Tuhan mendengar. Maka dikatakan Mazmur orang-orang benar. Ketika kita melakukan step pertama, nggak marah. Jangan marah kepada orang yang jahat. Jangan marah orang yang menipu kita. Dan jangan marah akan keadaan yang menimpa kita. Terutama jangan marah kepada Tuhan. Ketika Bapak Ibu diizinkan mengalami kesulitan, maka ketika Bapak Ibu berseru sebagai orang benar, maka Tuhan mendengar. Bukan hanya mendengar, tapi dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Jadi Tuhan itu bukan hanya mendengar. Kalau mungkin Bapak Ibu curhat kepada hamba Tuhan, kepada teman, sahabat, hanya bisa mendengar. Tapi Tuhan bukan hanya mendengar, tapi Tuhan Yesus bertindak melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Mari Bapak Ibu, yang pertama jangan marah, kedua jangan putus asa, tetap berseru kepada Tuhan. Poin yang terakhir saya akan bacakan di Ayub 42 ayat 2. Bagus sekali yang ketiga, terakhir. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Bapak Ibu, ketika kita mengalami kesulitan, kita step pertama tadi apa? Jangan marah. Yang kedua, berseru kepada Tuhan. Berseru pada Tuhan bukan hanya mendengarkan, tapi melepaskan dari segala kesesakan. Yang ketiga yang juga sangat penting, tetap berpegang pada firman Tuhan. Ketika Bapak Ibu mengalami kesulitan, jangan pernah lupakan akan firman Tuhan. Karena Ayub 42, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Tuhan Yesus sanggup menolong di tengah-tengah kesulitan Bapak Ibu. Tuhan Yesus sanggup melakukan segala sesuatu yang mustahil menjadi mungkin bagi Tuhan. Dan bukan hanya itu, tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam kehidupan saya dan saudara. Ayo Bapak Ibu, hari-hari ini mungkin semua harga barang-barang beras, sembako pada naik. Dan mungkin perekonomian lagi sepi. Kesulitan menimpa keuangan Bapak Ibu. Mungkin keluarga, hubungan suami istri, Bapak Ibu mengalami kesulitan. Bahkan masalah anak, Bapak Ibu mengalami kesulitan. Jangan pernah lari daripada firman Tuhan. Tetap pegang firman Tuhan. Ada banyak janji-janji firman Allah yang ada di Alkitab ini. Ayo Bapak Ibu, yang pertama tadi, jangan pernah marah. Yang kedua, berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Yang ketiga, Tuhan tahu sangat, Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Dan rencana Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara tidak akan pernah gagal. Kalau Bapak Ibu melakukan tiga step langkah ini, saya yakin Bapak Ibu akan menjadi seorang pemenang di tengah kesulitan. Di akhir khotbah ini saya akan menutup dengan sebuah kesaksian. Saya dengan suami lagi melayani seseorang yang ada di USA. Beliau ini, Mister ini pensiun dini karena sebuah kecelakaan dalam militer. Akhirnya pensiun asuransi itu otomatis dia klaim. Selama 5-6 tahun itu tidak pernah bisa cair. Ketika temannya mengenalkan kepada kami dan kami
by phone. Kita terus berdoa, saya terus mengatakan, terus berdoa. Pengacaranya bilang gagal lagi. Saya bilang terus berdoa, berseru kepada Tuhan, pegang firman Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah memberikan rancangan yang gagal. Jangan marah sama orang yang berbuat curang. Di akhir cerita baru 1 minggu yang lalu, ada teman saya yang mengenalkan itu, memberikan informasi kepada saya. Dia chat saya, "Ibu, puji Tuhan, Mr. C ini menginformasikan bahwa asuransinya itu cair." Dia bilang 250.000 US dollar, tapi yang saya 135.000 US dollar. Tapi dia bersyukur sekali. Dan Mister ini percaya bahwa Tuhan Yesus sangat-sangat luar biasa. Dia urus 6 tahun tidak cair-cair, tapi dia ingat terus firman Tuhan. Dia terus berdoa, dan tidak ada yang mustahil yang Tuhan lakukan buat saya dan saudara. Biarkan kesaksian ini menjadi berkat buat saya dan saudara. Mungkin keuangan saudara lagi seret atau tagihan seret. Berdoa terus, berseru terus. Tidak ada yang gagal dalam rancangan Tuhan dalam kehidupan saya. Pasti Bapak Ibu akan boleh keluar sebagai pemenang di tengah kesulitan yang Bapak Ibu alami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekiranya kuasa Roh Allah terus bekerja atas setiap kami yang mendengar acara SOS ini. Tuhan, setiap pergumulan, kesulitan apapun yang dialami oleh Bapak, Ibu, Saudara terkasih yang mendengarkan acara SOS ini, biarkan kekuatan daripada Allah Surgawi turun. Bahkan ada kekuatan daripada Allah Surgawi memberi kekuatan, bahkan untuk memberikan kemenangan untuk kami semua di tengah-tengah kesulitan kami. Mungkin mereka ada yang kesulitan dalam ekonomi, kesulitan dalam hubungan rumah tangga suami istri, kesulitan dalam bisnisnya, ada kemacetan dalam tagihan mereka. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa Ayub 42 ayat 2 mengatakan, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidaklah satupun rencana Tuhan yang gagal. Kami perkatakan firman Allah, dan jadilah seturut kehendak Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dimanapun kami berada, sekiranya kuasa Roh Allah terus bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.